warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Mit Nuritu with Miss Dia. Hari ini kembali lagi kita akan belajar tematik, tema 5, subtema 2, muatan IPS. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama akan dibahas adalah kegiatan wirausaha di lingkungan sekitar. Wirausaha merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara mandiri. Orang yang melakukan kegiatan wirausaha disebut pemilik usaha atau wirausahawan. Untuk dapat melakukan kegiatan wirausaha, seorang pemilik usaha membutuhkan sumber daya dan peralatan. Sumber daya dan peralatan wirausaha dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber daya dan peralatan dari dalam negeri dapat dikirim ke luar negeri dengan kegiatan ekspor. Sedangkan sumber daya dan peralatan yang berasal dari luar negeri dapat diperoleh dengan kegiatan impor. Ayo perhatikan sumber daya dan peralatan dari beberapa kegiatan wirausaha berikut. Yang pertama ada kegiatan wirausaha bengkel. Manfaat yang diperoleh yaitu untuk memperbaiki dan merawat kendaraan secara rutin. Sumber daya dan peralatan yang digunakan pada kegiatan wirausaha bengkel yaitu suku cadang kendaraan bermotor, dan asal sumber daya dan peralatan wirausaha bengkel itu adalah dari luar negeri. Lalu yang kedua ada kegiatan wirausaha toko kelontong. Manfaat yang diperoleh yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber daya dan peralatan yang digunakan yaitu makanan ringan, minuman, sayuran, buah, telur, meja, mesin kasir, dan mesin cetak. Lalu, sumber daya dan peralatannya adalah dari dalam negeri dan dari luar negeri. Dan untuk kegiatan wirausaha fotokopi, manfaat yang diperoleh dari kegiatan wirausaha tersebut adalah untuk mempermudah saat menggandakan dokumen. Lalu, sumber daya dan peralatan yang digunakan adalah mesin fotokopi, kertas, dan meja. Dan asal sumber daya dan peralatan dari dalam negeri dan luar negeri. Lalu selanjutnya kegiatan wirausaha toko mebel. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan toko mebel yaitu menyediakan perlengkapan rumah seperti meja, kursi, dan lemari. Sumber daya dan peralatan yang digunakan yaitu kayu, mesin pemotong kayu, pernis, dan cat kayu. Lalu, asal sumber daya dan peralatan adalah dari dalam negeri dan dari luar negeri. Yang terakhir ada kegiatan wirausaha rumah makan. Rumah makan manfaat yang diperoleh yaitu dapat menyediakan makanan dan minuman. Lalu, sumber daya dan peralatan yang digunakan adalah bahan makanan, minuman, meja, kursi, alat makan dan minum, meja kasir, mesin cetak. Lalu, asal sumber daya dan peralatan adalah dari dalam negeri dan dari luar negeri. Ini beberapa contohnya dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor
impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Jadi kalau ekspor, barang yang dari Indonesia kita kirim ke luar negeri. Dan kalau impor berarti Indonesia membeli barang dari luar negeri. Berikut ini komoditas ekspor Indonesia untuk negara-negara anggota ASEAN. Di bidang pertanian, komoditas ekspor ada buncis, jagung, kedelai. Di bidang perkebunan, komoditas ekspornya ada minyak kelapa sawit, coklat, kopi, teh, dan karet. Untuk bidang perhutanan, komoditas ekspornya ada rotan dan damar. Di bidang peternakan ada daging kemasan, perikanan ada udang, tuna, cakalang, dan di bidang pertambangan ada minyak bumi mentah, batu bara, emas, dan perak. Dan untuk di bidang perindustrian, komoditas ekspornya ada sepatu, tekstil, pupuk, dan pakaian jadi. Dan yang terakhir di bidang jasa, komoditas ekspornya ada tenaga kerja. Lalu berikut ini komoditas impor Indonesia untuk negara-negara ASEAN. Di bidang pertanian, komoditas impornya ada beras, gula pasir, biji gandum, kedelai, bawang putih. Untuk bidang perkebunan ada jeruk, kelengkeng, durian, buah naga. Bidang perhutanan ada kayu lapis, peternakan daging sapi, perikanan ada ikan makarel, ikan salmon, dan kepiting. Lalu di bidang pertambangan ada aluminium, tembaga, dan minyak bumi. Di bidang perindustrian ada suku cadang kendaraan, pipa besi dan baja, mesin industri dan semen. Dan di bidang jasa ada tenaga ahli. Komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Indonesia memiliki sumber daya yang cukup melimpah. Kekayaan inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik dari sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Okay, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih bingung bisa langsung ditanyakan ke Miss Tia. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.